Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di TOEFL Structure. Saya akan membahas mengenai simulasi dan pembahasan soal untuk yang bagian kedua nomor 16 sampai 40. Ini adalah bagian pertama, ada 40 soal totalnya. 15 pertama sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan untuk soal nomor 16 sampai dengan 40. Oke, untuk nomor 16, silakan perhatikan kata di sini ada kalimat on the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat top mountains more than a mile beneath sea level. Nah, on the floor ada preposisi di depan, jadi dia bukan sebuah subjek. Kita memiliki verba di sini is hundred. Berarti di sini on the floor-nya merupakan sebuah keterangan. Nah, karena kita memiliki is hundred, dia menjadi sebuah kalimat yang diinversi. Mengapa? Karena ada keterangan tempat atau lokasi di depan. Sehingga antara subjek dan predikatnya harus agree. Nah, di sini hundred-nya jamak, maka harusnya dia are. Sehingga yang paling salah adalah pilihan yang B. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 17, because of the forest with which John Hancock signed Declaration of Independence. Nah, ini udah jelas ya kenapa meskipun nggak ada signal time-nya, time signalnya, karena dia independence-nya udah terjadi, jadi udah lampau. Kita di sini memiliki susunan kalimat anak dan induk kalimat. Nah, his name become synonymous with signature. Ini yang perlu kita perhatikan adalah apakah nanti kira-kira ini sudah cukup logical. Karena di sini become itu adalah bisa menjadi simple present ataupun perfect. Dia menjadi perfect kalau ada awalan have. Kita nggak punya, maka dia asumsinya adalah present. Nah, karena di sini keterangannya merupakan keterangan past, maka harusnya di sini juga menjadi past, sehingga harusnya became bukan become. Baik, jadi nomor 17 adalah yang C. Nah, 18 ini cukup mudah saya kira. Perhatikan, segregation in public school was declared unconstitutional by Supreme Court in 1954. Public school was declared problematic, unconstitutional, ini berarti keterangan dari sini ya. Kemudian in 1944, 54, no problem, maka yang salah adalah ini. Ini kalimat pasif, maka harusnya menjadi B plus verb 3, was declared. Nah, number 19, Sirius the dog star. Nah, ini merupakan bentuk kalimat apositif. Is the most brightest. Nah, ini jelas ya. Yang paling salah adalah pilihan yang A. Harusnya kalau most itu masuknya pada yang lebih dari satu syllable. Kalau single atau one syllable hanya menggunakan akhiran est. Jadi brightest, bright, brighter, brightest. Oke, ini mudah saya kira. Dan yang paling salah 19 adalah pilihan yang A. Sekarang kita ke nomor 20. Killer whales tend to wander in a family cluster that hunt, play, and resting together. Nah, untuk kalimat yang seperti ini, kita langsung saja masuk pada bentuk konjungsi yang paralel. Ini kan ada kata penghubung, conjunction, and. Biasanya dalam soal TOEFL juga bisa or. Nah, di sini maka yang sebelum dan sesudahnya and atau or ini harus sama. Bila bentuknya adalah present, maka dia perlu present. Kalau nomina, nomina. Verba, verba. Kalau ing, kalau tidak, berarti tidak ing. Sehingga ini that hunt, play, and rest. Bukan resting. Nah, nanti silakan dicoba nomor 27 sampai nomor 30 untuk latihan. Saya akan lanjutkan untuk nomor 21 sampai dengan nomor 26. Number 21, some of the most useful resistor material are carbon, metal, and metallic alloys. Nah, di sini kita memiliki quantification expression of quantity. Jadi ada sum of. Kalau ada of-nya, maka dia ikut, verbanya ikut pada noun setelahnya of. Nah, karena kita udah punya verba yang tidak di underline, are, jamak, maka harusnya materials-nya juga jamak. Jadi materials, are. Nomor 22, the community itu di awal di no problem ada artikel the of Bethesda namanya Maryland was previously known as Jersey Store. Nah, ini yang salah adalah previous noun. Harusnya
previously. Kenapa? Karena kita memiliki was, kemudian ada noun-nya, dia menjadi kalimat. Jadi dia kalimat pasif. Nah, maka di sini harusnya adalah sebuah keterangan ya. Keterangan merupakan indikator yang adalah akhiran ly-nya. Ingat bahwa adverb itu bisa menerangkan 1 verb, 2 adjektif, atau 3 adverb. Jadi misalnya ada kalimat he walks slowly, it is well written, and he speaks very well. Jadi bisa adverb, bisa adjective adverb, bisa verb adverb. Oke, sekarang kita ke nomor 23. Nah, ini juga perlu ketelitian. A lot of gold and copper have been widely using in various type of coin. Nah, have been udah betul, ini ada have, kemudian karena di a lot banyak, been dia menjadi using, jadi been-nya membuat kalimatnya menjadi bisa verb being atau verb 3. Widely ini persis mirip dengan ini, ya dia keterangan, hingga harusnya ini kalau di kalimat pasif menjadi used, bukan using. Karena dia tidak beraktivitas sendiri, tapi dia diberikan tindakan. Sehingga harusnya have been widely used. 24. G.H. Pratt used, ini udah kata kerja, group therapy early in this century when he brought tuberculosis patients together to discuss its disease. Nah, ini yang di underline adalah kata its, sehingga kita perlu melihat referensinya kemana. Kita melihat referensinya its itu pada patient, jadi harusnya bukan its, tapi there. Dia orang, bukan benda, dan jamak. 25. The United States has import all karena ini juga clear ya. Jadi ini kata importnya harusnya kemasukan has menjadi imported. 26. Kita memiliki Ellen Road, ini juga ada while surfing. Jadi ini ada di sana artikel masuknya pada kata nama negara US, harusnya dia bukan tapi the US. Jadi kalau masuk ke negara misalnya Republik atau ke UK, masuknya bukan tapi the UK. Sehingga nomor 26 harusnya C yang salah. Oke, silahkan dicoba berikan jawaban kalian di kolom komentar dengan alasannya. Kalau ada yang didiskusikan, silahkan disampaikan, kita akan diskusikan. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.